Hai, gue Pita. Tahun lalu gue pernah membuat video mengenai 5 kesalahan di saat sebelum dan sesudah PSBB, dan fast forward 1 tahun kemudian kita mengalami yang namanya PPKM darurat. Tahun lalu PSBB terjadi dengan sangat tiba-tiba dan sangat berdampak terhadap ekonomi. Tahun ini ketika PSBB diberlakukan kembali, dampak pemulihan ekonomi yang mulai terlihat pun kembali terhantam. Gua nggak mau mendebat mengenai peraturan, kebijakan, atau apalah itu. Karena ya ini channel merupakan channel tentang mengelola keuangan pribadi. Jadi gue mau ngomong mengenai hal yang gue tahu saja, yaitu bagaimana bertahan secara ekonomi saat menghadapi PPKM. Gue juga pernah merasakan pengalaman tidak punya penghasilan selama berbulan-bulan. Bagaimana rasa khawatir dan takut kalau kita tidak tahu dari mana uang untuk membayar tagihan bulan depan atau bagaimana membeli makanan buat hari berikutnya. Jadi apapun yang gue omongin ini bukan sesuatu yang gue cuap-cuap belaka, namun berdasarkan pengalaman. Inilah beberapa saran gue buat elu yang saat ini secara ekonomi terdampak oleh PPKM. Jangan panik. Evaluasi bagaimana situasi lu sekarang. Bila tiba-tiba penghasilan lu langsung kering atau berhenti, jangan langsung tiba-tiba lu panik dan mengambil pinjaman dari Gestun atau kartu kredit atau pinjol atau semacamnya. Lihat situasi lu sekarang. Berapa lama lu bisa bertahan tanpa penghasilan atau mungkin gajian. Kalau lu masih punya penghasilan tapi berkurang, berapa minimum jumlah yang lu butuhkan untuk mengoperasikan rumah tangga lu saat ini. Kendalikan hal yang bisa lu kendalikan. Lu nggak bisa mengendalikan berapa lama masa PPKM darurat akan berlangsung. Lu nggak bisa mengendalikan jika tempat lu bekerja terkena dampak penutupan operasional. Tapi lu bisa mengendalikan hal-hal yang lain. Pertama, kendalikan pengeluaran lu dan apapun uang yang lu punya. Prioritaskan hanya untuk membayar agar four walls kehidupan lu tetap terjaga. Four walls yang gue maksud adalah makanan. Pastikan makanan tetap tersedia untuk lu dan keluarga. Bukan makanan yang fancy atau makanan yang mahal. Belilah bahan makanan yang bergizi dan secukupnya. Yang kedua, tempat tinggal. Bayar kontrakan, kos, atau cicilan rumah tinggal elu. Jangan sampai elu dan keluarga kehilangan tempat berlindung. Yang ketiga, utilities. Bayar tagihan listrik, air, telepon, internet. Kalau elu membayar cicilan kartu kredit atau cicilan elektronik, tapi listrik di rumah mati, ya itu bukan pilihan yang tepat. Yang keempat, transportasi. Beli bensin. Pastikan tidak ketinggalan cicilan kendaraan yang lu pakai untuk bekerja. Kalau lu punya kedua kendaraan di rumah, pastikan setidaknya satu kendaraan yang lu punya tetap berfungsi dan bisa lu pakai untuk mencari nafkah. Kendalikan bagaimana reaksi lu menghadapi krisis ini. Walaupun keadaan terasa membingungkan sekarang, pasti ada jalan. Jajaki berbagai kemungkinan untuk mendapatkan uang tambahan. Berjualan secara online, mengambil proyek tambahan, menjual beberapa barang berharga, apapun yang perlu lo lakukan. Jangan menambah hutang lagi. Dengan harapan, lu akan bisa membayarnya setelah semua masalah selesai. Jangan lagi menggunakan kartu kredit lu untuk beli groceries. Jangan ambil Gestun atau pay later untuk membayar kontrakan. Kita tidak tahu berapa lama krisis kita akan berlangsung dan jangan membayar sesuatu menggunakan uang di masa depan yang belum ada di tangan kita. Kalau lu masih memiliki penghasilan saat ini, be very good at what you do. Jangan skip tanggung jawab yang seharusnya lu lakukan. Hadirlah bekerja tepat waktu dan selesaikan komitmen pekerjaan lu. Yang terakhir, have some grace. Di saat badai seperti ini, lu akan bertemu dengan banyak orang yang juga panik, khawatir, takut. Mungkin akan ada orang yang berbicara dengan nada suara lebih tinggi, mendesak dengan lebih keras. Kita tidak harus membalas mereka dengan nada bicara atau gaya desakan yang sama. Dan ingat, setelah semua ini selesai, katakan pada diri lu sendiri, gak akan lagi gua mengalami hal seperti ini. Gua akan punya emergency fund. Gua akan memastikan punya sumber penghasilan alternatif.
gue akan memastikan akan mengelola keuangan gue dengan lebih bijaksana. Karena yang namanya badai ekonomi dalam bentuk apapun pasti akan terjadi lagi. Mau PPKM, PSBB, sakit, musibah, selalu akan ada. Jadi, siapkan payung sebelum hujan. Semoga apa yang gue bagikan ini bisa berguna ya. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!